أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ini apa? Dengar gitu langsung getar badan saya. Ini kenapa sih guru penyebab akhirnya terjadi hal seperti itu di antara keluarga dekat? Ini apa sih penyebabnya? Akhlak atau apa guru? Sebenarnya gini, kalau berbicara tentang kenapa ada orang rela membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, apalagi menghilangkan nyawa keluarganya, maka kita lihat dulu. Ingat, tidak akan mungkin orang berbuat dosa di saat itu dia punya iman. Di saat orang melakukan dosa, pada saat itu imannya tercabut. Maka nauzubillah summa nauzubillah, ketika orang selalu melakukan dosa, imannya tercabut. Lalu membunuh, berarti hilanglah akalnya dan hilang juga perasaannya. Jadi tiga yang hilang terangkat pada saat itu. Imannya, akalnya, dan perasaannya. Ya Allah. Karena sudah tidak melihat lagi apakah dia keluarga atau tidak. Kemudian ingat, dosa membunuh adalah dosa perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Paling disukai oleh iblis. Kalau dia bercerai, bisa jadi dia nikah lagi. Kalau dia berdosa, bisa jadi dia tobat. Kalau dia bisa mencuri, bisa jadi dia kembalikan barangnya. Tapi kalau membunuh, aduh, mana lagi? Apakah masih bisa dihidupkan? Lalu pertanyaannya, ketika orang membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, maka sebenarnya dia lagi berurusan sama Allah. Karena pemilik hamba itu adalah Allah. Jadi hati-hati, dosa membunuh ini sangat berbahaya. Maka dikatakan ketika orang membunuh seseorang, maka dosanya bagaikan dia membunuh semua manusia. Ini hati-hati, karena ada kebaikan yang ada pada orang tersebut. Makanya kepada kita semua ini, jangan engkau mengambil haknya, jangan engkau melukai perasaannya. Satu lagi, jangan engkau menghilangkan nyawanya. Termasuk hati-hati mengambil hartanya. Ini adalah dosa termasuk dosa kabair, dosa-dosa yang terbesar, masuk kategori dosa besar. Baik, terima kasih guruku. Ya, baik. Alhamdulillah alamin, masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah.
Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, ini luar biasa ya. Kadang-kadang musuh atau apa ya, sesuatu yang akhirnya merubah kita ke arah yang negatif itu ternyata tidak dari jauh-jauh. Kadang-kadang dari sekitar kita tanpa kita sadari. Makanya kali ini kita akan mengangkat tema musuh dalam selimut. Waduh, boleh tepuk tangan dulu? Baik, tanpa kita sadar akhirnya kita berubah ke arah yang negatif. Tanpa kita sadar kita berubah akhirnya lebih mudah melakukan hal-hal yang negatif daripada yang baik. Ini akan kita sikapi hari ini. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu jamaah yang ada di sebelah kanan. Nama sebelah kiri sama ya? Ya, dari majelis taklim mana nih? Nggak bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Dari majelis taklim mana? Garut, tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-temanku di rumah juga ya dibukakan hatinya untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Syam, Kiai Haji Agus Dermawan dan Ustadz Maulana. Baik, untuk selanjutnya aku minta kesediaannya guruku lagi Ustadz Syam. Siap, tapi guru-guruku, subhanallah. Ini sebenarnya emang harus tema ini penting banget ya. Sangat penting, Sangat Bang Ali. penting ya. Karena ini musuh ini ternyata ada di dalam selimut, artinya ada di sekitar kita. Mungkinkah keluarga ini juga adalah bagian dari musuh dalam selimut? Kalau begitu, kenapa? Silahkan guruku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan jamaah yang ada di rumah dan jamaah yang ada di studio dibuka Al-Qur'annya surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita, sayangi kita dengan keberkahan Al-Quran. Karena kalau ditanyakan apakah musuh itu bisa dari keluarga sendiri atau dengan tema musuh dalam selimut, yang biasanya berada dalam selimut yang sama, tidak lain dan tidak bukan yang pertama adalah pasangan kita. Dan surah At-Taghabun ayat 14 sudah memberitahukan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sungguh ada kata taukid di situ, ada penegasan di situ, inna, sesungguhnya daripada pasangan-pasangan kalian atau istri dan suami kalian, wa auladikum, dan juga anak-anak kalian, aduwwan lakum, itu bisa menjadi musuh kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yaitu keluarga kalian sendiri. Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu mampu untuk memaafkan dan santuni mereka, maka wa taghfiru, dan memohon ampunkan untuk mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, kita mengambil pelajaran, musuh itu nggak jauh-jauh daripada kita. Ada Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata dari keluarganya sendiri yang memasukkannya ke dalam sumur. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghalangi dakwahnya nggak jauh-jauh. Ada paman yang membantu, tapi yang menghalangi juga paman yang lainnya. Subhanallah, maka banyak sekali kita dapat
mendapati keluarga sendiri menjadi musuh di antara kita. Kalau di zaman sekarang mungkin musuhnya nggak terlihat nyata, mungkin kelihatan seperti teman, tapi sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata. Siapa itu? Ada di antara pasangan-pasangan justru menghalangi pasangannya berbuat baik. Ada di antara pasangan justru membuat suaminya melenceng daripada jalan yang lurus. Awalnya lempeng-lempeng aja dalam pekerjaannya, tapi karena istrinya banyak minta, merayu suaminya untuk berlaku curang dalam pekerjaannya, akhirnya si keluarga itu, si suami sendiri berlaku curang dalam pekerjaannya karena permintaan istrinya. Anak-anak pun demikian. Betapa banyak orang tua yang lalai daripada sholatnya karena asik bermain dengan anak. Nggak jauh-jauh kami ambil contoh, kami punya anak yang kecil, barak usia 1 tahun, sedang lucu-lucunya, kadang udah adzan, subhanallah, kami masih asik bermain dengan anak-anak kami, justru membuat kami lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keluarga, pasangan dan anak-anak kita menjadi musuh dalam selimut, yaitu yang menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Ini dari tadi, dari mulai pembukaan aku udah mikir kayak berat banget ini ya. Ternyata emang musuh dalam selimut ini ya ruang lingkup kita sendiri yang harus kita waspadai. Baik, terima kasih guru. Sama-sama Bang Ali. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Agus Dermawan, mohon ilmunya. Ya. Aku saking seriusnya nih ya. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi apa ya, jadi was-was ya. Mungkin kita akan jaga keluarga kita. Baik, guru, ini kita agak sedikit keluar nih ya. Ada orang mungkin sama muslim ya. Kita tahu bahwa beliau ini sholat enggak, ibadah enggak, apa enggak. Apa bisa dibilang dia ini musuh dalam selimut? Karena kalau misalnya kita temenin, bukan dia jadi kita, malah kita jadi dia pastinya ya. Nah, gimana guru ilmunya, silakan. Ya, baik, Ustadz Ali, Kiai Maulana, Kiai Syam yang tercinta, ibu-ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzina astofa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa Indonesia yang terkasih, ayahanda, ibunda yang tersayang di pelosok tanah air, para guruku yang tercinta, bahwa musuh dalam selimut itu adalah sama juga dengan orang yang munafik. Dia cinta tapi hati tak cinta. Dia sayang, hati tak sayang. Dia beriman kepada Allah tapi hati dia tidak beriman. Jadi lain di mulut, lain di hati, telunjuk lurus, kelingking berkait, musang berbulu ayam, setali 3 uang menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Itulah tanda-tanda orang yang betul-betul musuh dalam selimut. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, dia tidak mau ibadah-ibadah lainnya, berarti kan dia munafik. Sampai Quran kan mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang yang munafik itu mereka menipu Allah. Betul nggak Ibu? Betul nggak Ibu? Pemirsa, orang yang munafik itu menipu Allah, tapi wa huwa khadi'uhum. Dan Allah menjawab tipuan mereka. Kalau orang yang munafik itu kan mereka kalau sholat aja, jadi dia kaummu kusala, mereka bermalas-malas. Kemudian juga yura'unan nas, mereka mau dilihat sama orang. Pemirsa Indonesia, ayah bundaku yang berada di rumah, tapi kalau usai dia melaksanakan ibadah sholat, wala yazkuruna Allah illa qalila, dia nggak mau berzikir kecuali hanya sedikit. Orang yang munafik itu jangan pun, maaf, Nabi, kita flashback ke belakang, Allah benci banget perangin tuh orang kayak begitu. Makanya dia berkata beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, tapi mereka nggak beriman. Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul zaman dulu. Oh, dia rajanya munafik, dia rajanya musuh dalam selimut. Ternyata Masya Allah dia palingkan 301 batalion, 300 orang yang ikuti dia. Mereka nggak cinta. Waktu itu terjadi perang Uhud. Kemudian gak lama kemudian Nabi senyum saja, Nabi sabar-sabar saja. Tapi gak lama kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal. Pemirsa,
Abdullah bin Ubay bin Salul itu wafat gak lama kemudian. Padahal Nabi gak perangin loh. Anaknya Abdillah bin Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia datang kepada Rasul minta disolatin, mohon izin. Padahal Allah suruh perangin tuh. Nabi datang, Nabi solatin, Nabi kuburin. Umar bin Khattab, merinding saya. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah mengingatkan, ya Rasul, dia orang yang munafik. Allah kan melarang, jangan sholatkan, jangan kuburin orang kayak begini. Tapi Rasulullah mengatakan, Allah juga yang memerintahkan aku untuk melaksanakan ibadah sholat jenazah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata Masya Allah dikuburkan, bahkan Nabi pun ziarah. Ternyata usai itulah Allah memerintahkan, jangan menyolatkan, jangan juga menguburkan orang kaya begini. Inilah orang-orang yang munafik itu, mereka semua adalah betul dikatakan musuh dalam selimut. Insya Allah kita pemirsa Indonesia tidak terjadi hal yang seperti itu. Allahu Akbar. Amin. Ya, demikian. Pakai topeng kali ya. Topengnya baik, apis segala macam. Pasti buka. Wah, aslinya begitu ya. Libasuhum libasul abror wa qulubum qulubul fujar. Pakaiannya pakaian baik-baik, hatinya hati serigala. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih guru ilmunya. Baik, kita minta lagi ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam ya. Ustaz Syam, ini sekarang lebih ke dalam kayaknya nih. Ada lagi? Iya. Ini dari tadi saya tegang banget sebenarnya. Kenapa? Ini kok bahaya banget ya, kita harus waspada ya. Benar nggak sih? Ada telepon sebentar ya. Sat. Ya begitu. Sat, belum nanya kita. Sat, emang bener itu ya? Musuh. Ya, jadi pergi lagi. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Mungkin beliau lagi ada yang penting banget mau ditelepon. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahu Akbar.